Selamat pagi Sobat STII Yogyakarta. Pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk mengawali hari kita di dalam beraktivitas. Saya ingin berbicara tentang hikmat yang berasal dari Tuhan. Ada dua aliran filsafat yang berupaya untuk menemukan kebenaran sebagai suatu ilmu. Filsafat yang pertama adalah filsafat rasionalis, dan filsafat yang kedua adalah filsafat empiris. Rupanya, masing-masing aliran filsafat itu tidak bisa memuaskan manusia di dalam memperoleh kebenaran. Hingga pada waktu itu, lahirlah seorang cendekiawan yang berusaha untuk menggabungkan kedua aliran filsafat ini. Sebuah revolusi cara berpikir disuguhkan untuk menghasilkan suatu kebenaran atau suatu hikmat yang menggabungkan antara pengetahuan dan pengalaman. Immanuel Kant tahun 1724 sampai dengan 1804. Tetapi sadarkah kita bahwa jauh sebelum Immanuel Kant memberikan teorinya, ada sebuah tulisan suci yang diilhamkan oleh Allah melalui kitab Pengkhotbah, memikirkan bagaimana seseorang seharusnya memperoleh hikmat. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pengetahuan dan pengalaman tanpa iman kepada Tuhan adalah kesia-siaan. Kita akan membaca teks dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Aku berkata di dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih dari semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Hari-hari ini, kitab Pengkhotbah menjadi satu bagian dalam tren manusia karena kitab Pengkhotbah mulai banyak dikutip untuk menjelaskan tentang hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kitab Pengkhotbah dikutip tanpa memperhatikan konteksnya, namun beberapa pengutipnya meyakini bahwa kebenaran di dalam kitab Pengkhotbah itu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita melihat kitab Pengkhotbah secara keseluruhan, kita akan disuguhkan sebuah bentuk pesimisme dari penulisnya. Sehingga tidak jarang orang menganggap kitab Pengkhotbah itu menjadi suatu kitab yang pesimis dan dianggap determinis. Tetapi pengamatan yang kurang cermat justru menjadikan seseorang beranggapan bahwa kitab Pengkhotbah ini merupakan bentuk kitab penyesalan atau kitab yang berisi kondisi pesimis dari seseorang terhadap kehidupannya. Tetapi sebaliknya, ketika kita mengamati secara mendalam hikmat yang dicurahkan di dalam kitab Pengkhotbah ini, kita akan menemukan bahwa bagaimana seseorang seharusnya memanfaatkan hikmat dan memperoleh hikmatnya. Dari teks ini kita melihat bahwa Pengkhotbah merasa sia-sia ketika Pengkhotbah berusaha untuk menemukan hikmat itu melalui pengetahuan dan hikmat manusia. Saya merasa bahwa di dalam hal ini Pengkhotbah menunjukkan bagaimana caranya memperoleh sebuah hikmat atau dalam bahasa filsafat disebut dengan epistemologi. Pengkhotbah merasa bahwa pengetahuannya dan pengalamannya tidak memberikan manfaat apapun di dalam hidupnya ketika dia terlepas dari hukum takut akan Tuhan. Kalau kita ingin melihat kitab Pengkhotbah, kita harus melihat pada kitab Amsal sebagai bagian dari kitab sastra hikmat. Hal yang terbaik di dalam mengamati kitab Pengkhotbah adalah dengan mengamati kitab Amsal. Gaya penulisan nas pasal 1 ayat 16 sampai dengan 18 menekankan bahwa hikmat yang dimiliki oleh Pengkhotbah adalah sia-sia dan hanya mendatangkan kekhawatiran.
Pengetahuan yang dimiliki sejajar dengan penderitaan yang diperolehnya. Perhatikan pada kalimat "aku telah membulatkan hatiku". Kalimat ini di dalam teks Ibraninya menegaskan bagaimana upaya pengkhotbah menemukan hikmat, yaitu melalui pengalaman pribadi, bukan melalui ketakutan akan Tuhan atau hormat kepada Tuhan. Jika memperhatikan dalam konteks sastra hikmat, maka seorang penafsir harus mempertimbangkan kitab Amsal yang menyatakan bahwa hikmat diperoleh melalui kepercayaan kepada Tuhan, bukan mengandalkan dirinya sendiri. Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Artinya, seorang pengkhotbah tidak mampu memahami misteri kehidupan karena bersandar pada pengetahuan dan pengalamannya saja. Seharusnya melalui kepercayaannya kepada Tuhan. Apa penerapan kebenaran teologis dari bagian ini? Yang pertama adalah orang percaya harus menyadari keterbatasan pengetahuan dan hikmatnya dalam memahami misteri kehidupan. Banyak hal yang ada di luar kendali kita, banyak hal yang di luar kemampuan kita, dan hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jawaban. Seseorang tidak mampu memikirkan perkara yang di luar nalar atau di luar kemampuannya. Yang kedua, bersandar pada pengetahuan dan pengalaman dalam mencari makna kehidupan akan mendatangkan frustasi dan kesia-siaan. Banyak orang yang akhirnya merasa frustasi karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan hidup, tidak bisa menyelesaikan misteri kehidupan, karena hanya mengandalkan pengetahuan dan pengalamannya saja, bukan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, orang percaya harus memiliki landasan teologi bahwa Tuhan adalah sumber hikmat yang memberikan kesempatan kepada manusia memiliki pengalaman berinteraksi dan mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya. Berbeda dengan ajaran para filsuf yang mengajarkan bahwa memahami Allah melalui pengetahuan dan pengalaman, rupanya kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita agar kita mengetahui, mengenali Allah melalui keyakinan kita dulu. Kemudian membimbing kita kepada pengetahuan dan kepada pengalaman hidup bersama dengan Allah. Dengan demikian, orang percaya akan memiliki pengetahuan dan pengalaman rohani yang berlandaskan pada iman dan keyakinannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah hikmat yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memberikan kami hikmat dan pengertian melalui iman yang kami miliki kepadamu. Biarlah hikmat dan pengertian ini kami pakai untuk memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.